Jari, ada jari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 19 Februari 2023 atau bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah, kita akan memasuki pertemuan yang ke-51 dari program Bahasa Arab Basis kelas Tatap Muka Membaca Kitab Arab Gundul yang nantinya akan diampu langsung oleh guru kita, Ustadz Riga, Hafidhullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah, karena Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita dan untuk menyingkat waktu, langsung saja kami persilakan kepada guru kita, Ustadz Riga, Hafidhullah Ta'ala untuk memulai materinya. Tafadhal Ustadz. Baik, syukran, jazakallah khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, kita kembali dapat berkumpul dalam rangka mempelajari cara membaca kitab Arab Gundul, cara mengi'rabnya dan cara memahami maknanya. Ini adalah pertemuan yang ke-51 dari program membaca kitab Arab Gundul ini. Kita akan melanjutkan kembali pertemuan yang sebelumnya dari Kitabul Ilmi karangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita telah sampai pada poin keempat dari adab penuntut ilmu, ya, yaitu pada poin berlapang dada dalam masalah-masalah khilaf. Terakhir kita membahas ya bahwa kata Syekh, jika ada orang yang menyelisihimu menurut dalil yang ada padanya, maka sesungguhnya dia itu sepakat denganmu. Jadi kalau ada orang yang berselisih dengan kita pendapatnya, tapi berdasarkan dalil, maka sebenarnya orang tersebut sepakat dengan kita. Sepakatnya dari sisi mencari kebenaran melalui dalil. Jadi kita sama-sama mencari kebenaran melalui dalil. Ya, intinya seperti itu. Kemudian kita akan melanjutkan perkataan Syekh dalam kitab ini. Ya, secara sekilas ya, Anda akan bahas cara membacanya. Wa bihadhihi tariqati tabqal ummatu wahidatan wa in ikhtalafat fi ba'dil masaili liqiyamid dalili indaha. Dengan metode ini, tariqah ini, yang maksud Syekh ini, tariqah tersebut adalah yang sebelumnya, ya, bahwa tujuannya satu. Ya, ini tujuannya satu, yaitu mencapai kebenaran melalui dalil. Nah, dengan thariqah ini kita menganggap bahwa sebenarnya orang yang menyelisih kita itu sepakat dengan kita.
sama-sama tujuannya satu, yaitu mencapai kebenaran melalui dalil. Maka dengan metode seperti itu, tabaqal ummatu wahidatan. Maka umat itu, umat Islam ini akan bersatu. Wa in ikhtalafat fi ba'dil masaili. Walaupun umat tersebut berselisih di dalam sebagian masalah. Liqiyamid dalili indaha, karena tegaknya dalil yang ada padanya. Jadi karena ada dalil, maka umat tersebut akan bersatu. Walaupun mereka berselisih dalam sebagian masalah. Ya, perselisihan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Perselisihan di antara umat itu tidak merupakan hal yang tidak bisa dihindari, tetapi perselisihan dalam masalah-masalah furu', bukan masalah pokok. Bahkan para sahabat pun banyak berselisih pendapat tentang masalah-masalah fikih atau masalah furu' ini. Tetapi kita senantiasa menganggap bahwa mereka yang menyelisih pendapat kita adalah sebenarnya sepakat dengan kita. Sepakatnya dari sisi bahwa kita dengan mereka sama-sama mencari kebenaran melalui dalil. Tujuannya adalah mencapai kebenaran. Sama-sama tujuannya mencapai kebenaran melalui dalil. Ya, baik, kita akan coba pelan-pelan cara membaca kalimat ini pada pertemuan yang ke-51 ini. Kita coba sama-sama membaca. Ini bagaimana? Wa haza. Hazi. Bukan haza ini, hazi. Hazihi, ya, bukan haza. Wa bihadhi tariqatu. Torikoti ya, Ustaz. Torikoti. Iya, ada B-nya. Ya, kenapa torikoti? Badal. Karena dia badal kepada Hadihi. ya, ini badal. Ya, badalnya ke hazihi. Hazihinya fi mahali jar. Maka dia harus jar juga. Dia harus sama-sama, i'rabnya harus sama. Yang diikutinya jar, maka dia jar juga. Ini kenapa fi mahali jar? Karena ada bi sebelumnya. Ada bi ini. Berarti bacanya tariqati. Dengan metode ini, kemudian Tabqa. tabqa. Ya. Sebagaimana di surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Ya. Wazannya adalah yaf'alu ya, yaf'alu. Nah, ini kalau ini karena fa'ilnya muannas, ini muannas, maka menggunakan tabqa. Jadi asalnya adalah baqiya. Baqiya yabqa. Baqiya yabqa. Kenapa tabqa pakai tak? Karena Umat. Fa'ilnya muannas. ya, ini fa'il ya. Fa'ilnya muannas ya. Jadi tabqal Ummatu. ummatu. Ya. Wa bihadhihi tariqati tabqal ummatu wahidatan. Artinya dengan metode ini maka umat akan tetap bersatu.
tetap bersatu. Kemudian mengi'rabnya ya, kita sampai di sini dulu. Wa di sini adalah waw apa? Ihnaf. Ya, Isnaf. istinafiyah Nafiyah. atau harfu istinaf. Istinaf. Ya, atau huruf permulaan ya. Kemudian wa bihazihi, bi-nya adalah harfu jar. Harful jar, kemudian hazihi Isim gimana cara isyarat. namanya? Ya, ismu isyaratin. Ismu isyaratin Majrurun. mabniun Mabniyun alal kasri. alal kasri. Kemudian Fi fi mahalli mahalli jarri. jarin, fi mahalli. Ya, kalau dia isim mabni maka dikatakan fi mahalli, bukan majrur tapi fi mahalli jar. Fi mahalli jarin bil Bilba. ba'i. Ba itu maksudnya yang bi ini ya. Bil ba'i. Kemudian at-tariqati. Ya. Ini bagaimana mengi'rabnya? At-tariqati badalun min hazihi. hadhihi. Badalun min hadhihi, kemudian Fi mahalli jarin. tabi'ah, bukan fi mahalli. Dia isim mu'rab ini ya. Tariqah ini isim mu'rab. Berarti dia kalau mengi'rab Zohiratun. tawabi Wa alamatu jarrihi. tabi'ahu Tabi'ahu. Fi jarrihi. tabi'ahu Fi jarrihi. fil jarri. Tabi'ahu fil jarri. Kemudian wa alamatu Jarrihi kasratu akhiratu fi akhiri. ya, jarrihi al-kasratu Zahiratu fi akhiri. zahiratu fi akhiri. Ya, tanda jarnya adalah kasrah zahirah di akhirnya. Kemudian jar majrur ini sebagai apa? Jar majrur. Khobar muqaddam bukan Ustaz. Khobar muqaddam. Kalau Mubtada. khobar mubtada nggak bisa jar majrur ya. Khobar muqaddam bukan Ustaz. Khobar muqaddam Ustaz. Berarti mubtadanya apa? Tabqa. Tabqa itu fi'il. Ummatu bukan Ustaz. Umma itu fa'il. Itu kan fa'ilnya tabqa. Al-jaru wal majrur muta'alliqan. Bi tabqa. Yang muta'alliq kepada tabqa. Tidak masalah yang muta'alliq ke depan ya. Tidak harus ke belakang. Karena dia bisa dibalik. Tabqa ummatu wahidatun bihazihi tariqati. Bisa begitu. Sebentar. Ya, jadi dia muta'alliq kepada tabqa. Kepada fi'il tabqa ini.
terkait dia dengan tabaqo. Kemudian adapun tabaqo adalah fi'lun Fi'lun Mudhari. mudhari'un mudhari'un marfu'un marfu'un. Ya. Terus Wa wa alamatu alamatu Walamatu rafi'i rafi'i dhammatun muqaddaratun. dhammatu ya muqaddaratun. alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Afwan Ustaz. Ya. Ustaz, jika dibalik nanti kan thoriqati jadi mubtada gitu Ustaz. Jadi bihadhihinya jadi tetap muta'alliq apa jadi khabar? Juga misalkan tabaqal ummatu wahidatan bihadhihi tariqati. Ya, dia muta'alliq juga. Oh, jadi tetap menjadi muta'alliq gitu ya Ustaz ya. Enggak berubah. Iya. Iya, jadi maksudnya itu muta'alliq itu tidak harus ke belakang. Tidak harus Berarti di itu belakang. apa bihadihi thariqati itu bukan khobar muqaddam gitu Ustaz? Ada Khobar kedudukannya. muqaddam harus ada mubtada, mubtadanya tidak ada. Oh, Dia kan jumlah fi'liyah itu, bukan jumlah ismiyah. oh karena bisa dibolak-balik itu jadi jumlah fi'liyah ya Ustaz. Iya, ini karena dia awalnya fi'il ini, tabaqul ini kan fi'il. Dia jumlah fi'liyah. Oh, asalnya tabaqah Ustaz yang ininya di jumlahnya gitu maksudnya. Iya, tabaqul ummatu wahidatan bihadhihi tariqati. Oh, jadi bukan jumlah ismiyah ini sebenarnya ya. Bukan. Oh, Jangan gitu. lihat jar majrurnya. Lihat Iya, Ustaz. setelah jar majrurnya ya. Oh, lihat dari tabkonya ya Ustaz ya. Oh, Iya, bisa aja jumlah ismiyah misalkan fil baiti Ahmadu misalkan. Nah, ini jumlah ismiyah, maka ini khobar muqaddam. Tapi kalau fil baiti ia beki, ya bekinya bukan pakai kof ya, menangis ya. Ya beki Ahmadu. Nah, maka ini muta'alliq kepada ya beki. Berarti lihat dari fiilnya gitu Ustaz. Setelahnya dia jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Oh, Nah, berarti kalau ini kan ini jumlah ismiyah nih. ya. Isim. Nah, kalau ini kan fi'liyah, berarti dia berasal dari jumlah yang fi'liyah gitu ya Ustaz. Iya, yang kita bahas ini kan wabi hadits thariqati ini jumlah fi'liyah. Ya. Oh, gitu. Nah, Ini jumlah ismiyah. Ini fi'liyah. Ini sama fi'liyah yang kita bahas ini fi'liyah. Jadi cara mi'rabnya adalah muta'alliq kepada fi'ilnya. Berarti asal kalimatnya jumlah fi'liyah gitu. Nah, Ustaz. Jazakillah khair Ustaz. Jazakallah. Jadi fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu kenapa dia muqaddarah? Muqaddarah karena Lita'adzur. Nah, lita'adzur. azur, iya. Lita'adzur. Karena uzur. Karena uzur. Kenapa uzur? Karena ini alif bengkok ini, alif itu tidak bisa diberi harokat. Jadi ta'azzur. Adapun kayak seperti ini ya beki ya. Ya beki ini kira-kira kenapa dia domah? Ini namanya adalah domah muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Kalau ya beki ini menangis ya. Ya beki. Anda ulangi pertanyaannya, kalau pada kasus ini ya beki ya. Tandanya adalah domah muqaddarah ya kan? Muqaddarah. Nah, Ya, domah muqaddarah karena sikol ya Ustaz. ya lisikol, karena tidak bisa ya bekiu, berat bagi lisan Arab ya bekiu. Wazan fi'il itu kan yaf'ilu kan, harusnya ya bekiu, tapi tidak bisa domah itu bukan tidak bisa diberi harokat, tapi sulit untuk atau berat mengucapkan iu.
oleh lisan Arab. Juga i juga berat ya, i dan iu. Jadi makanya dia tidak disebutkan u-nya, bukan yu, bukan yakiu tapi yabki. Nah, kalau ini alasannya adalah apa tadi? Lisikol. Nah, adapun ini lita'adzur. Jadi kalau alif itu tidak bisa diberi harokat. Kemudian al-ummatu ya. Ini adalah fa'ilun marfu'un ya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu fi akhirih. Terus ya. Dhammatu az-zahiratu fi akhirih. Nah, kemudian wahidatan. Ada yang tahu nggak wahidatan sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul fi. Hal Ustaz, hal. Afwan Ustaz, izin keluar sebentar Ustaz. Ya, boleh. Maf'ul li ajli. Ini izin apa nih maksudnya tadi? Ada izin bertanya atau izin keluar tuh? Yang izin tadi tuh. Bukan izin bertanya ya? Izin keluar Ustaz Afwan. Oh ya ya. Jadi ini ada kira-kira apa ini? Wahidatan. Padat wa wadud. Sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul Objek. bih. Nah, maf'ul bih itu harus fiilnya fiil muta'addi. Ya. Adapun yabqa ini adalah Lazim. fiil lazim. Ya, sebagaimana tadi di surat Ar-Rahman itu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tidak ada maf'ul bihnya. Ya. Memang Maf'ul mutlaq. maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu harus berasal dari fiilnya. Fiilnya ya. Berarti hal Ustadz dalam keadaan bersatu gitu. Ya, kalau menurut Ana lebih tepatnya hal. Maf'ul mutlak pun bisa ya. Tapi bukan maf'ul mutlak naib maf'ulin mutlak. Naib maf'ul mutlak. Ya, kadang-kadang di i'rab seperti itu. Jadi asalnya tabaqal ummatu baqaan wahidatan. Umat itu tetap kekal dalam keadaan bersatu. Jadi ini sebagai naatnya dari baqaan. Ya, naatnya baqaan itu dia berarti karena dia dihapus ininya baqaannya, dia baqaannya adalah maf'ul bihnya, maf'ul mutlaknya. Nah, maka dia menjadi naib maf'ul mutlak. Naib maf'ul mutlak ya Ustaz. Ya, naib maf'ul mutlak. Nah, itu begitu memahami naib maf'ul mutlak. Dia sebagai naat yang mana man'utnya dihapus. Asalnya adalah baqaan wahidatan. Atau bisa juga langsung di-i'rab sebagai hal. Ya. Karena dia bisa dipahami dalam keadaan bersatu. Bersatu. Ya. Jadi ada dua versi ya. Dia sebagai hal, halun, mansubatun, ya, wa alamatu nasbiha. Tiba-tiba nanya macet.
Mana tadi wa alamatu nasbiha. Ustadz, apa mau nanya dulu? Itu berarti kalau kita mansubatun itu berarti kembali ke kata tersebut gitu Ustadz ya? Harusnya mansubun, tapi karena hal ini adalah muannas, jadi mansubatun. Ya kembali ke mana, ke wahidatun gitu, ke wahidatan. Enggak. Mansubatun kalau pakai tak marbutoh karena hal ini adalah muannas, jadi dia naat dari hal. Bukan kembali ke wahidatan, walaupun dia halnya muzakkar, tetap dikatakan Karena halnya mubtada ya Ustaz, mansubatunnya khobar. Karena hal itu adalah muannas. Ya, mansubatunnya itu hal-hal itu muannas gitu Ustaz. Iya, hal itu muannas. Kata hal itu adalah muannas. Oh, berarti dia ini dari karena katanya gitu ya Ustaz. Berarti Iya, setiap kata katanya itu diatuin muannas. Oh. Berarti i'rab kalau misalkan halnya mubtada muannas, mansubatunnya khobar muannas gitu Ustaz ya. Kalau i'rab aja. Naatnya. Nah, Ustaz. Al-Fathatu. Jadi cara mengirab hal di buku hijau itu juga seperti itu ya. Halun mansubatun alamatun nasbiha al-fathatu. Kok kalau ada yang kayak kembali ke hi gitu Ustadz, mansubun wa alamatun nasbihi gitu, itu kenapa Ustadz ya? Kan ada sebagian buku yang begitu Ustadz. Wa alamatun nasbihi. Ini nasbiha. Nasbiha ini karena dan alamat atau tanda nasabnya hal ini. Hal ini kembali ke hal ini. Hal itu kan muannas. Al-Fathatu dhahiratu Ya akhiri. di akhir. Ya, dia sebagai hal ya. Jadi karena tadi tabuko ya buko itu adalah fi'il lazim. Dia tidak membutuhkan maf'ulun bihi. Jadi dia bukan maf'ul bih. Tapi dia adalah hal. Karena dia bisa dipahami dalam keadaan bersatu. Ya, dalam keadaan itu adalah sebagai hal. Seperti kalimat Ahmad datang dalam keadaan berkendaraan. Rokiban. Ja'a Ahmadu rokiban. Ahmad itu datang dalam keadaan dia sedang berkendara. Ya, dalam keadaan itu makna dari hal. Jadi tetap umat itu dalam keadaan bersatu. Ustadz, kalau contohnya yang di surat Al-Adiyat itu Ustadz sama nggak? Yang wal muriyati qadahan gitu Ustadz. Fal muriyati ya. Fal muriyati qadahan itu hannya hal apa? Kalau alam ya harus dilihat dulu i'rabnya ya untuk pastinya. Jadi kalau mau lihat i'rab tuh bisa cek di ini ya, Tafsirul Ab. Nah, di sini naib anil maf'ulin mutlak. Berarti sama ya Ustadz ya kayak yang tadi. Iya. Naib maf'ulin mutlak. Ustadz, tadi naibul mutlaknya tuh irabnya begini ya Ustadz. Naibul mutlaki lil kalimatil mahdufati takdiruhu baqoan gitu Ustadz. Iya, baqoan wahidatan. Takdiruhu baqoan wahidatan.
Jadi qadaha itu tadi naib maf'ul mutlaknya. Jadi kalau mengirab yang ayat itu mesti untuk memastikan ya. Nah, kita lihat ke kitab i'rabnya aja. Nah, kalau yang udah pasti ya kita bisa. Kalau yang agak ragu-ragu itu kita lihat di kitab i'rab, itu gampang, sekarang tinggal diklik kita bisa melihatnya. Ya, Ustaz. Kemudian wahidatan itu adalah hal. Nah, kemudian wa in ikhtalafat fi ba'dil masaili, walaupun dan jika umat itu berselisih dalam sebagian masalah. Jadi in di sini tahu nggak in apa? In Syartiyah. syartiyah bukan, Ustaz? Ya, in syartiyah. Wa-nya tadi atap, Ustaz. Nah, sebentar ya, syartiyah. Nah, syartiyah in ya. Adapun wawunya adalah, ada yang tahu? Kalau Anda berpandangan ini adalah wawu haliyah. Jadi ada dua halnya. Wahidatan sama ini hal mufrad ya. Hal mufrad itu hal yang dalam berbentuk isim. Adapun ini wawu haliyah. Jadi halnya dalam berbentuk jumlah. Ya. Jadi wawu ini adalah wawu haliyah. Artinya wa in ikhtalafat, dan walaupun jika umat itu berselisih sebagian masalah. Nah, pada kasus kalimat ini jawab syaratnya dihapus ya. Ini adalah fi'il syaratnya ikhtalafat dalam berbentuk fi'il madi. Ya, itu adalah fi'il syaratnya. Dan jika umat berselisih dalam sebagian masalah, ada jawab syarat yang dihapus, yaitu tabqal ummatu wahidatan atau tabqa wahidatan. Ya. Jadi di sini ada jawab syarat yang dihapus. Jawab syaratnya dihapus. Ya, asalnya adalah fatabqa wahid. Fatabqa ya. Artinya, dan jika umat itu berselisih dalam sebagian masalah, maka dia tetap bersatu. Tapi mafhum bisa dipahami secara tersirat ya, bahwa jawab syaratnya itu asalnya ada tapi dihapus dan maknanya bisa dipahami. Walaupun dihapus tapi bisa dipahami. Nah, kemudian ikhtalafat ya. Ikhtalafat ini adalah fi'il syaratin ya. Fi'il syarat dari in. Ya. Berarti dia fi mahalli jazmin. Karena in itu harusnya menjazamkan. In itu harus menjazamkan kalau ketemu fi'il mudhari. Tapi dia karena fi'il madi mabni, maka dia fi mahalli jazmin. Dia fi'il madin, fi'lun madin mabniun ala apa? Ikhtalafat. Kita lihatnya di sini ya. Banyak Alal fathi. Ya, alal fathi.
mabniun 'alal fathi fi mahalli jazmin Fi malik jasmim. fi'li syartin. Fi mahalli jazmin fi'li syartin. Ya. Kalau fi'il mudhari dia di majzum. Tapi kalau fi'il madi karena dia mabni maka fi mahalli jazmin fi'li syartin. Adapun fa'ilnya adalah wa fa'iluhu Ummatu. cara mengirimnya wa fa'iluhu dhamirun Dhamirun mustatirun. Takdiruhu ya. mustatirun takdiru ya Yaudu ila ummati. ya'udu ila al-ummati dan al-ummah. Kembalinya kepada ummah. Maksudnya ikhtalafat al-ummatu. Ada pertanyaan sampai sini? Apa Ustaz Ya. bertanya yang ini fi'lun madin mabniun 'alal fathi wa ta'u litaknis gitu ya Ustaz. Baru disambung lagi fi mahalli jazmin fi'lin syartin. Tak-taknya itu tidak disebutkan biasanya. Oh, enggak usah disebut. Ya. Cuma Langsung sampai aja wa fa'iluhu ya mabniun 'alal fathi gitu aja. nah Ustaz. Atau kalau mau disebut bisa juga at-ta'u litaknis. At-ta'u sakinah ya. Tak sakinah. Tak yang sukun. Itu adalah litaknis. Untuk menunjukkan bahwa dia adalah mu'annas. Ya. Kemudian fi ba'dil masail. Fi ba'dil masail fi adalah harfu Jar. jar. Ba'di Berarti ismul majrur dzarab Ustaz. Maf'ul fi. ya. Tapi sebagai Majrurun majrurun bi fi. bi fi. Berarti dia majrurun bi fi. Bi fi. Fi itu kan terdiri dari dua huruf ya, fa dan ya. Maka dia bisa langsung fi. Tapi kalau kayak bi, tadi bil ba'i disebutkan ya, bil ba'i. Bukan bibi. Karena dia satu huruf. Kalau satu huruf disebutkan al-ba. Al-wawu. Ini al-wawu adalah ini al-wawu haliyah, bukan wa. Jadi kalau yang satu huruf itu disebutkan seperti itu ya. Wa itu jadi al-wawu. Bi itu jadi al-ba'u. Kalau li, ya li ini al-lamu. Tapi kalau sudah dua huruf, fi. Dua huruf ya. Maka sebut aja bi fi, bukan bi fa, ya, bukan gitu ya. Tapi langsung sebutkan bi fi. Ya, majrurun bi fi. Bahwa huwa mudhaf. Atau lengkapnya wa alamatu jarihi al-kasratu dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf.
Kemudian al-masail. Mudhofun ilaih. Ya, mudhafun ilaihi majrurun. Mudhafun ilaihi majrurun. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dhariratu. Dia termasuk jenis apa nih isim? Mufrad atau musanna? Taksir, jamak taksir. Ya, jamak taksir. Jamak taksir. Asalnya mufradnya apa? Misal. Bukan. Masalun. Nggak tahu. Bukan. Masalah. Masalatun, udah. Masalatun. Bukan, Mas- kurang tepat. Lebih Masalah. tepatnya apa? Mas'ilatun. Maslahatun bukan sih, Kurang Ustaz? tepat. Maslahatun, Kok maslahatun mas'ilah? bukan. Bukan. Maslahatun. Bukan. Nggak pakai H. Oh, nggak pakai H. Mas'ilun. Bukan. Alatun. Masalah. Alun. Bukan masalah, masalah. Oh, maslahatun. Oh, Ya iya. tadi ada juga bilang mas'ilatun, masalah, bukan mas'ilatun. Di mas'alatun. Jamaknya masail. Sebenarnya masail ini adalah ghairu munsharif. Tahu ghairu munsharif? Tidak bisa Tahu, ditanwin. Ustaz. Nggak boleh ditanwin. Ya, tanda jarnya juga dengan fathah. Fathah. Karena alif lam depannya. Batal Ya, ya, tapi Ustaz. kalau dia batal kalau dia ada alif lam atau dia sebagai mudhof. Mudhof. Sebagai mudhof. Ya. Kalau ini kan ada alif lam maka dia masaili, bukan masail. Fi ba'dil masaili. Kemudian ini berhenti sampai sini ya. Nah, asalnya wa in ikhtalafat fi ba'dil masaili fatabqa wahidatan. Dan jika pun atau walaupun dia berselisih dalam sebagai masalah maka umat tersebut tetap dalam keadaan bersatu. Kenapa liqiyami ad-dalili 'indaha? Liqiyami. Karena tegaknya dalil. Atau karena menegakkan dalil di sisinya. Indaha. Ya, indaha itu hanya kembali ke mana? Umatku. Ke masail. Bisa ke umat, bisa ke masalah. Coba kira-kira dipikir. Liqiyamid dalili indaha. Karena menegakkan dalil padanya, pada masalah tersebut. Atau bisa juga karena menegakkan dalil yang ada pada umat tersebut. Kayaknya ke umat ya mungkin ya. Karena sebelumnya kan Bukannya biasanya dia kembali ke itu, Ustadz, yang deket gitu, Ustadz. sebentar kita lihat yang atasnya. Nah, kayak gini. Indahu. Di muqtadid dalili indahu. Ini kan kembali ke ar-rajul kan. Yang jauh di atas ya. Nah, ini. Innar rajula iza khalafaka bi muqtadid dalili indahu. Indahu. Hu-nya kan tidak kembali ke masalah kan. Indahu. Indahu yang menurut dalil yang ada padanya,
padanya itu kembali ke ar-rajulan. Ya, sama kayak di bawah itu kan indaha tapi kan. Jadi karena kembalinya kepada umat. Ya, umat itu kan bisa dianggap rojul kan. Rojul itu umat juga. Umat itu kan orang-orangnya, orang yang ada bangsa kan, orang-orang yang ada pada suatu bangsa. Nah, jadi hu-nya ini kan kembali ke ar-rajul. Karena ini tidak menyinggung masail atau masalah, tidak menyinggung di sini kan. Idza khalafa bi muqtada dalili indah. Jadi indahnya kembali ke umat. Ya. Oh, ini kita fi bahasa ini masalah ini qiyamid dalili indah. Karena tegaknya dalil yang ada pada umat tersebut. Jadi hanya kembali ke umat. Ya'udu ila al-umat. Ya, al-umat. Ya, kemudian li ini adalah harful jar ya. Al-lamu harful jar. Al-lamu. Kenapa al-lamu? Karena li ini satu huruf. Jadi dikatakan al-lamu. Al-lamu harful jar. Al-lamu harful jar. Lam adalah huruf jar, kemudian qiyami adalah majrurun Bilam. ya bilami. Nah, kemudian wahwa mudhaf. Kemudian ad-dalil mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirih. Nah, indah ini adalah Zorful makan. Zorof itu isim atau huruf jar? Isim. Ya, zorof itu isim. Jadi dia bukan huruf ini. Indah ini bukan huruf. Zorfu makanin. Mansubun. Zorfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Indah. Wa huwa mudhaf. Kemudian al-ha'u Domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli Jarin mudhafin ilaih. Ya. Jadi indah yang ada pada umat tersebut. Ini kita ulangi lagi. Wa bihadhihi tariqati tabqal ummatu wahidatan. Dan dengan metode ini maka umat tetap dalam keadaan bersatu. Metode ini maksudnya adalah dengan tujuan yang satu, mencari kebenaran melalui dalil. Jadi kita menganggap bahwa orang yang berselisih dengan kita itu sebenarnya sama-sama kita mencari kebenaran. Jadi kita senantiasa bersatu. Ya, tapi kalau tujuannya itu untuk menang dalam perdebatan, ya, untuk mengalahkan lawan, ya, maka tidak akan bisa bersatu. Bisa bersatu jika tujuannya mencari kebenaran. Karena kalau tujuannya mencari kebenaran, ketika dalil itu tegak, ya, dan sebelumnya dia tidak tahu tentang satu dalil, kemudian diberitahu dalilnya, maka dia akan kembali atau rujuk dari pendapatnya. Dengan demikian, maka dengan prinsip ini, maka umat itu akan senantiasa bersatu.
Makanya tidak heran kita lihat para ulama tersebut, ulama yang berselisih pendapat, bahkan antara guru dan muridnya berselisih pendapat, tapi mereka tidak saling bertengkar, ya, tidak saling mentahzir, tidak saling mencela, karena mereka menyadari bahwa sebenarnya mereka tujuannya sama, yaitu mencari kebenaran melalui dalil yang ada pada masing-masing. Itu maksud dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Masih ada waktu? Atau ada yang ingin bertanya tentang ini? Jelas? Jelas semuanya? Tentang Insya itu Ustaz. Yang syarat yang di mahzub itu gimana ya Ustaz? Masih bingung Ustaz. Wa in ikhtilafat ini. Syaratnya, karena in itu harus karena dia syarat, in syartiyah. Syartiyah itu harus ada fi'il syarat dan jawab syarat. Ya, harus ada jawab syaratnya. Fiilnya yang mana jadinya Ustaz? Untuk yang jadi syaratnya itu. Syaratnya, fi'il syaratnya ikhtalafat. Kalau jawab syaratnya fatabqa wahidatan, ini yang dihapus. Tapi kembalinya ke tabqa yang awal ya Ustaz? Jawab syaratnya. Ya, mafhumnya seperti itu. Dan jika berselisih dalam sebagian masalah, maka umat itu pasti tetap bersatu. Dan begitu mafhumnya yang bisa dipahami dari kalimat ini. Ini Anda tetapkan fatabqa wahidatan ini dari anak pribadi ya. Tapi ya maknanya memang seperti itu. Berarti kita ngambil jawab syaratnya itu bisa dari jumlahnya ya Ustadz, dari. Iya, kira-kira maknanya apa? Kan bisa dipahami. Dan jika umat itu berselisih dalam permasalahan, kan berhenti itu sampai di situ. Memang kenapa? Ya maka dia tetap bersatu. Gitu. Cuman tidak disebutkan. Ya, jadi yang intinya adalah fi'il syarat itu harus ada huruf syarat, harus ada fi'il syarat dan jawab syaratnya. Ya. Kalau tidak ada berarti ya kita takdirkan. Ya. Kita anggap dia dihapus. Yang tersembunyinya berarti jawab syaratnya nggih? Yang tersembunyi itu jawab. Iya, jawab syaratnya, Bu. Betul. Nah, harus ditambahin maklum nggak Ustadz? Yang kalau ngirob kayak gitu. Maksudnya yang dihapus itu ditambahin kata maklum nggak? Ditambahin kata maklum. Maklumun gitu. Maksudnya kan fiilnya itu dihapus karena orang udah tahu gitu Ustadz. Bahkan biasanya kalau dalam masalah gini tidak disebutkan jawab syaratnya, tidak disebutkan, tidak apa-apa juga. Oh. Coba kita buka surat walau kana bihim khoshosh. Walau kana bihi khos. Kalau mereka tuh kan. ala anfusihim walau kana bihim khoshosh. Surat Mujahil. Hasr. Surat Al-Hasr. Ya. Walau kana ini walau kana bihim khoshosh. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khoshosh.
Nah, waw ahaliyah, lau syartiyah. Cuma ini pakai lau ya. Pakai lau, kalau tadi pakai in. Karena itu adalah fi'il madi naqis. Nakis. Naqis itu karena dia tidak membutuhkan fa'il ya, kan kana. Nah, cuma tidak disebutkan di sini bahwa ini adalah fi'il syarat, jawab syarat. Tapi yang bisa dipahami kalau syartiyah itu harus ada fi'il syaratnya dan jawab syaratnya. Nah, kalau ini wa mayu qasuha nafsihi fa ulaika muslimun, yuko itu adalah fi'il syarat madzmumun. Ya. Kalau di sini tidak disebutkannya walau kana bihim qasasa. Nggak dijeputin jawab Tidak syaratnya. Ustaz. disebutkan fi'il syarat, jawab syaratnya itu mahdzuf. Iya, tapi ya dipahami walau kana bihim qasasa yusiruna ala anfusihim. Mereka lebih mengutamakan mereka lebih mengutamakan orang-orang muhajirin itu dibandingkan diri mereka sendiri. Ya, walaupun Mereka butuh ya. mereka yang lebih butuh, tetapi mereka tetap mengutamakan orang-orang muhajirin. Ya. Jadi kayak lau ini ada yang syarat, ada yang banyak ya jenisnya, bukan sebagai huruf syarat selalu ya. Ini huruf syarat tapi yang imtinaiyah. Kalau tadi ghairu imtinaiyah. Ani walau kuntum fi burujin musyayyadah. Lau syartiyah. Ini nih, ini contohnya nih. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Lau ini kan syartiyah. Kemudian dibilang wa jumlatu jawab syartin mahzufatun. Jadi jawab syaratnya mahzuf. Ya, sama seperti tadi, jawabnya mahzuf. Dalla 'alaiha ma qablaha. Ya, dalla 'alaiha ma qablaha itu artinya yang mahzuf itu adalah sebelumnya. Sama seperti tadi kita ngambil sebelumnya juga kan, kalimat dari sebelumnya. Yang ditunjukkan daripadanya, yang ditunjukkan dari apa yang sebelumnya. Ya, Ustaz. Yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Aina matakunu surah An-Nisa. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Artinya walau kuntum fi burujim musyayyadati yudrikumul mautu. Nah, gitu. Jadi sebelumnya itu ini berarti jawab syaratnya yang mahzuf itu. Ya. Jadi ini launya adalah huruf syarat. Ini fi'il syaratnya lau kuntum, walaupun kamu di dalam benteng yang kuat. Ya. Dimanapun kamu berada, kamu akan mendapatkan kematian, mengalami kematian. Walaupun kamu berada di bangunan yang kuat ya. Jadi walaupun kamu berada di bangunan yang kuat, engkau akan mengalami kematian. Gitu. Jadi mahzufnya, jawab syaratnya, sebentar, syartiyah kan. Kemudian wa jumlah satu jawab syarti, jawab syarat dari lau ini adalah yudrikumul maut. Ya, jadi asalnya walau kuntum fi burujin musyayyadah yudrikumul maut. Karena dia dikatakan sini mahzufatun dalla 'alaiha ma qablaha, yang ditunjukkan dari Sebelumnya. Jumlah sebelumnya, Ustaz. Carinya yang kedekatnya ya. Assalamualaikum. Ustaz. Ya. Apa tadi mati lampu?
sebentar mati lampunya. Jadi ini pakai koneksi lain. Baik, waktunya sudah habis ya. Ana kira sampai di sini pertemuan kita ya. Jadi kita pada hari ini membahas satu kalimat saja ya. Ya, satu kalimat. Yang penting adalah kita memahami ya bagaimana cara membaca, mengi'rab dan memahami makna dari satu kalimat. Ya. Nanti silakan dimurojaah kembali pelajaran ini. Bisa dilihat di YouTube atau di rekaman, bisa ditanyakan di grup gitu ya. Ini rekaman dari pelajaran kita pada hari ini. Ya, dimurojaah kembali. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Anda kembalikan kepada Ustadz Abu Ali. Tafadhal. Baik, Ahsanallahu ilaik atas pemaparan materinya. Beberapa catatan terkait kelas tatap muka membaca kitab Undul pagi hari ini. Dan sebelum Ana akhiri, Ana sampaikan jazakallahu khair wa barakallahu fiik pada Ustadzuna Riga hafizallahu taala atas waktu dan ilmunya. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua, dan tak lupa buat teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat mengikuti pembelajaran kita di pagi hari ini. Ana juga sampaikan barakallahu fikum wa jazakumullahu khair atas atensinya. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini menjadikan tambahan ilmu dan faedah, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala, dan ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan, jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik.